belum sarapan pagi nih. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa, karena tinggal beberapa hari lagi kita akan memperingati bagaimana Yesus yang sudah bangkit. Pasca kemarin kita rayakan, dia naik ke sorga. Satu-satunya manusia yang mati dan bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, hanya Yesus. Dengan wujud manusia yang dilihat oleh mata, dan dia akan datang kembali dilihat oleh mata juga sebagai wujud manusia. Mari kita satu dalam doa untuk kita sama-sama membahas kebenaran firman Tuhan. Pengelola bukan pemilik. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami, dan mari Tuhan Engkau mau berkati kami. Persiapkan kami Tuhan, ambil alih lalu lintas berpikir kami. Berikan ketenangan ruangan ini, ruangan hati dan pikiran kami, dan biarlah kuasa Allah boleh bekerja. Dan Tuhan, kami pertaruhkan waktu yang singkat ini Tuhan, boleh jadi hanya di dalam nama Yesus. Kami melarang setiap intervensi kuasa yang bukan berasal dari Allah yang coba mencuri damai sejahtera, bahkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, biarlah ruangan ini, ruangan hati kami dipenuhi oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas, penuh dengan segala kekurangan. Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas, Allah yang mampu dan sanggup bekerja dalam kehidupan kami. Bahkan berikan pengertian-pengertian yang baru lagi dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam keluarga, anak, orang tua, apa yang menjadi milik orang tua, apakah juga berhak dikatakan bahwa itu milik anak-anak? Bagaimana menurut kita? Apa yang menjadi milik orang tua selagi orang tua masih hidup, apakah itu sudah menjadi milik anak-anak? Halo? Pasti belum. Karena yang disebut harta warisan itu bagaimana? Kalau orang tua sudah tidak ada lagi, baru anak itu memiliki hak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat, pengelola bukan penguasa. Ya. Jadi kalau kita lihat, pengelola bukan pemilik atau penguasa, ya. Ini berarti menunjukkan bahwa selagi kita di dalam dunia ini, kita bukan memiliki dunia ini. Sebagai orang percaya, pasti kita tampil beda. Karena milik dunia ini bukan juga dikuasai oleh dunia itu menguasai kita, tidak. Tapi kalau dikatakan pemilik atau penguasa bukan pemilik, itu jelas. Karena Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 25 ayat 21 sampai 23. Pengelola bukan pemilik, apalagi yang dikatakan persembahan. Ini berbicara mengenai perumpamaan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan. Hanya 3 ayat kita baca bersama-sama. Matius pasal 25 ayat 21 sampai dengan 23. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat, tenang-tenang aja. Yang sudah dapat, kayaknya nggak ada amin nih. Si amin lagi pergi ya, panggil dulu. Matius 25 ayat 21 sampai 23, amin. Mari kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu,
2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang perkara yang besar. Masuklah ke dalam, turunlah. Ya. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam aktivitas-aktivitas kita hari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat perumpamaan tentang talenta mengajarkan kita perihal kerinduan Allah untuk mempercayakan hartanya kepada umatnya. Bapak Ibu, kalau berbicara talenta, di sini perumpamaan tentang talenta ada yang 5, 2, 1 dan sebagainya ya. Tapi kalau sebenarnya talenta itu sebenarnya waktu kita lahir belum ada talenta. Saya mau katakan buat Bapak Ibu, jadi kalau kemampuan sesuatu waktu kita lahir itu bukan talenta. Talenta itu begini Bapak Ibu, waktu kita menjadi orang percaya kepada Yesus, baru sesuatu hal muncul, itu yang disebut talenta. Contohnya, saya tidak bisa main musik, tapi waktu saya menjadi orang yang percaya kepada Yesus, saya membuka kehidupan saya mengambil keputusan, kok saya bisa main musik? Bisa ya? Ada orang yang otodidak, tapi ada orang juga yang dikasih karunia itu dari lahir. Jadi beda. Talenta dengan karunia itu berbeda. Talenta sesuatu yang diberikan oleh Allah sebagai kepercayaan, dan talenta bisa juga diambil oleh Allah. Maka itu berhati-hati. Kalau kita punya karunia, puji Tuhan, apalagi kita pakai untuk Allah, itu akan menjadi talenta yang luar biasa. Jadi karunia itu belum tentu itu talenta. Ingat ya, talenta adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah sebagai awal mula. Salah satu contoh saya mau katakan, saya seorang yang senang nyanyi. Saya nyanyi biasanya di kamar mandi. Bisa nggak di depan umum? Nggak bisa. Pertama kali tampil di Wajah Baru, waktu zaman tahun berapa itu Wajah Baru, ya, kami mau tampil itu waktu kami diuji, waduh, dijelek-jelekin, waduh, Ambon brengsek, tampil di sini, apa udah mampu gitu ya? Ini masih duniawi. Dan dikatakan, oke, kita punya karunia. Ya, punya kemampuan dari lahir. Bisa ya? Kita bisa tampil. Tapi apakah pujian yang kita naikkan itu menyenangkan hati Tuhan? Belum tentu. Waktu diubah sama Tuhan, baru saya tahu. Sebelum diubah, itu saya tidak bisa tampil di depan umum. Menjadi seorang pemalu, minder, dan sebagainya. Tetapi waktu diubah Tuhan, ya, karunia yang dari awal ini diubah menjadi talenta yang luar biasa. Orang dengar apa? Orang merasa terhibur. Orang dengar, orang merasa ada otoritas dan kuasa di sana. Itulah talenta. Oleh sebab itu talenta yang Tuhan berikan itu ada kuasa dan otoritas di sana. Bagaimana kita mau mempergunakan talenta ini? Sebenarnya kita semua orang percaya bisa nyanyi, tapi belum tentu itu talenta. Kalau talenta dari Tuhan, waktu kita menjadi orang percaya, waktu kita memuji Tuhan, itu sangat indah. Dan pujian yang kita naikin, itu menjadi satu dupa yang harum,
di mana orang yang mendengar, bahkan orang yang kita himpun untuk menaikkan pujian itu ikut terbangun. Itulah talenta. Tapi Bapak Ibu, jangan kecil hati. Saya menjadi hamba Tuhan, saya tidak punya talenta apa-apa. Tapi saya cuma katakan, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, jangan kehendak saya. Pakai saya Tuhan, jangan pakai dulu orang lain. Ego ya? Tapi itulah saya. Akhirnya apa? Pertama kali saya mulai melayani cuma angkat telepon. Halo, selamat pagi. Bla 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 bla. Bisa saya bantu? Orang dengar aja suaranya, orang pengen tahu siapa sih Yaneman. Begitu lihat, oh ya kami mau pulang. Saya bilang, tunggu dulu, kan udah dikasih jadwal, belum didoain. Bisa ya? Siaran juga begitu. Orang cuma dengar, pingin tahu. Kenapa? Itulah talenta. Waktu kita pergunakan di dalam Tuhan, ada otoritas dan kuasa. Ada satu magnet yang coba menarik orang yang mendengar. Waktu kita kembangkan, bukan cuma satu. Akhirnya berkembang. 2, 3, dan seterus. Firman Tuhan ini luar biasa. Waktu saya mempersiapkan, saya katakan, Tuhan, Engkau mengingatkan saya kembali. Saya waktu dipanggil Tuhan, 0. Tidak bisa buat apa-apa. Bapak Ibu, saya belajar ketik, gak pernah duduk di bangku atau sekolah mengetik. Maka itu saya kalau ketik 11 jari. Ada orang yang 10 ya, cepat. Saya memang gak belajar. Tapi kenapa? Waktu saya kembangkan satu talenta yang Tuhan berikan ini, Tuhan berikan kemampuan lagi yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Matius itu sangat jelas, dia membeberkan tentang maksud dan tujuan Allah. Perumpamaan ini adalah ilustrasi yang Allah berikan kepada orang percaya, bahwa kalau kalian percaya, saya akan memberikan kepercayaan yang lebih. Dan ingat, perumpamaan talenta itu, waktu tuannya memberikan, itu tuannya akan pergi jauh. Jadi Tuhan itu siapa? Waktu kita menjadi orang percaya, Tuhan kita adalah Yesus. Dia sumber di atas segala sumber. Apa yang kita mau? Mintalah sama Dia. Sekarang yang menjadi hamba-hamba siapa? Ya kita sebagai orang percaya. Nah, nanti kita akan melihat apa saja yang dipercayakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat ya. Di ayat yang kalau kita lihat dari pembacaan kita ini, ada beberapa hal mengenai talenta. Talenta berarti kemampuan, kesanggupan, inteligensi atau karunia-karunia yang muncul. Memang karunia, ada orang katakan begini, saya lahir udah dengan bakat beda dengan karunia ya. Kalau karunia oke lah, bisa dikatakan talenta awal yang Tuhan berikan. Tapi kalau bakat, belum tentu itu karunia dan talenta. Bisa ya? Jadi kalau orang lahir dengan bakat tertentu, itu belum tentu itu karunia. Karunia dan talenta itu sama, ya. Tapi bakat itu berbeda. Awal mula karunia itu Tuhan berikan, Tuhan akan tambahkan. Jadi jangan pernah katakan begini, seperti Alkitab katakan, ada yang di ibu jari, ada yang jari telunjuk, ada yang tapi saya mau katakan begini, semua karunia yang ada pada Allah, kalau kita menjadi orang percaya, kita akan miliki itu. Ingat, kita nggak boleh bantah kebenaran firman Tuhan, ya. Waktu saya mengambil keputusan menjadi orang percaya, firman Tuhan katakan apa? Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Apa saja tuh? Mereka dapat mengusir setan. Ini karunia talenta yang pertama yang Tuhan berikan sebagai orang percaya. Jadi kalau kita katakan, saya menjadi orang percaya tapi saya nggak mampu untuk mengusir setan, tanda tanya. Sudah belum?
Yesus ada dalam kehidupan saya. Karena ingat, hanya nama Yesus, ya, nabi yang punya kuasa dan otoritas berikan kepada kita orang percaya, hanya Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka dapat mengusir setan. Terus apa? Yang berikut, letakkan tangan, orang sembuh. Ini waktu kita belum menjadi orang percaya, ini tidak ada pada kita. Tapi waktu kita menjadi orang percaya, kita punya. Karena apa? Waktu kita mengundang Yesus masuk, Yesus ada dalam hati kita. Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini luar biasa. Ini karunia dan talenta awal yang Tuhan berikan. Roh Kudus ada dalam kita. Dan kita bukan lagi sendiri, tapi kita sudah bersama-sama dengan Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ini ada beberapa hal yang perlu kita akan lihat. Kita mengingatkan, atau Alkitab mengingatkan kita perihal pentingnya kesetiaan di dalam Allah. Karena apa? Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau berita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Waktu kita mempertahankan talenta dan kita kembangkan talenta itu, luar biasa. Jangan pernah takut. Yang satu itu bisa menjadi 27 seperti apa yang Yesus miliki. Saya belum, dan saya memang gak mau untuk memiliki karunia bangkitkan orang. Saya gak mau. Karena ya, kalau orang itu sudah dipanggil Tuhan, ya itu sudah kehendak Tuhan. Kenapa kita mesti bangkitkan lagi? Tapi kalau orang itu bisa dibangkitkan oleh Tuhan secara langsung, berarti Tuhan punya maksud dan rencana tersendiri. Kenapa kita sebagai manusia ingin melakukan itu? Ada maksud dan tujuan apa? Oleh sebab itu saya tidak mau. Oke, kalau yang lain saya mau. Karena memang tugas kita sebagai orang percaya, letakkan tangan. Orang sakit kita percaya. Ini talenta, karunia yang Tuhan berikan. Tuhan akan kembangkan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah berpikir dan jangan punya konsep bahwa setiap kita hanya diberikan satu. Kalau yang bisa nyanyi, kembangkan, akan menjadi pemimpin pujian, akan menjadi penyembah yang luar biasa. Sudah berapa? 3. Padahal dari cuma bisa nyanyi, menjadi pemimpin pujian, ya, menjadi penyembah yang luar biasa. Waktu dia hadir di depan, dia angkat pujian, suasana terangkat. Ini karunia. Nah, jadi jangan pernah membatasi, dan dia bisa menjadi seorang motivasi lewat puji-pujian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu kita akan melihat hal yang pertama, pengelola bukan pemilik persembahan. Nah, pengelola bukan pemilik persembahan. Sekarang kita setuju dulu. Saya mau samakan kita persepsi. Bapak Ibu, waktu kita hadir ke dalam dunia ini, apa yang kita bawa? Apakah kita sudah memiliki kepintaran? Sudah bisa membaca? Sudah bisa menulis? Sudah bisa berlari? Sudah bisa makan? Sudah bisa hidup sendiri? Tentu belum. Waktu kita hadir ke dalam dunia, kita menjadi kanak-kanak yang perlu diawasi, dibina, ya, dipelihara, dijaga hingga bertumbuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persembahan itu sebenarnya napas kehidupan juga, itu persembahan.
pengelola bukan pemilik. Kalau Tuhan bilang, ya teman, habis berkhotbah, keran napas kehidupanmu saya mau offin. Saya bisa bilang jangan nggak Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa. Ingat, segala sesuatu yang ada pada kita milik Tuhan. Oleh karena itu, napas kehidupan juga adalah persembahan yang perlu kita kelola. Bisa Bapak Ibu? Yang suka merokok, mari kita tinggalkan rokok. Ya kan? Kita berpikir, nggak apa-apa, selagi masih hidup. Iya. Begitu kalau udah mau ngomong, gimana coba? Nyesal nggak? Terus bilang, Tuhan saya nggak mau. Tuhan bilang, ya pilihan. Iya kan? Itu persembahan yang Tuhan berikan. Napas kehidupan itu adalah persembahan yang Tuhan berikan untuk kita jaga. Kita gunakan sebaik mungkin. Jangan kotorin dengan nikotin, apalagi narkoba. Jangan. Tapi mari kita pergunakan itu kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini yang luar biasa. Ini yang Tuhan inginkan dari kita, karena napas kehidupan itu adalah satu persembahan yang kita harus kembalikan. Bagaimana? Memuji Tuhan dengan seluruh asistensi yang penuh dengan kesegaran. Maka itu, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Pergunakan itu kembali lagi buat Tuhan. Jadi kita nggak bisa katakan, persembahan itu hanya berupa uang. Tidak. Rezeki yang kita dapat itu persembahan. Tuhan berikan kepercayaan buat kita. Bagaimana kita mengelola rezeki itu? Pekerjaan Tuhan berikan. Ya, ada orang yang mudah mencari pekerjaan, karena itulah karunia yang Tuhan berikan. Talenta. Orang lihat aja orang senang. Bisa ya? Tapi ingat, persembahan ini Tuhan berikan untuk kita kembangkan. Waktu kita kembangkan itu bisa menjadi besar. Bisa menjadi orang yang dipercayakan. Ya, bisa membuka ini dan itu. Bisa bekerja sama dengan orang lain. Ini talenta yang Tuhan berikan sebagai persembahan untuk kita lakukan dan kita kembalikan lagi kepada kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir persembahan itu ya uang. Oh iya, persembahan itu berhubungan dengan gereja. Jadi kalau kami berikan persembahan di sana, ya pendeta bukan pemilik, betul. Tapi ingat, kita semua orang percaya adalah punya hak yang sama yang diberikan oleh Allah untuk tanggung jawab kita, bukan cuma di rumah ibadah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, yang pertama, perumpamaan tentang talenta mengajar kita perihal Allah untuk percaya hartanya kepada umatnya. Ayat 25 ayat 4 katakan begini. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ini contoh yang lain dalam perumpamaan yang lain sebagai orang percaya. Kalau yang tadi kita baca itu mengenai ada yang dikasih 5, 2, 3, 1. Bagaimana kita pergunakan? Tapi talenta itu bukan cuma itu. Waktu kita mempersiapkan hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan, kita mau beribadah, itu juga talenta yang Tuhan berikan buat kita. Tapi ada orang, maaf kata, dari pagi sampai sore setiap hari susah hati. Enak nggak jadi orang yang susah hati? Bahkan kalau lihat orang senang-senang, nggak enak. Orang itu sakit ya? Yang sakit dia atau saya? Orang itu sakit ya? Kok ketawa? Lah, orang ketawa itu kan berarti ada sukacita kan? Sebab firman Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah
Obat itu juga talenta. Jadi orang mau ketawa, saya dulu susah ketawa. Tapi waktu saya menjadi orang percaya, modal saya cuma pertama. Halo, siapa di sana? Bisa saya bantu? Bla 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 bla. Udah. Begitu siaran di radio, orang cuma dengar suara, pingin tahu. Habis itu mulai bisa berdoa. Yang tadinya nggak bisa berdoa, ditambahkan lagi nih. Ini talenta, karunia. Jadi orang bisa berdoa itu, nggak semua orang bisa berdoa. Apalagi bukan orang percaya. Tapi kalau orang percaya, otomatis Roh Kudus akan membimbing dia bisa berdoa. Dan dia berhak memanggil Allah itu ya Aba ya Bapa. Jadi kalau orang di luar Kristus tidak berhak memanggil Allah itu ya Bapa ya Aba. Ya Aba ya Bapa. Karena apa? Bukan miliknya. Bagaimana dia mau berikan talenta itu, karunia itu? Nggak ada. Nah, ini juga sebagai persembahan. Waktu kita bisa berdoa, bercakap-cakap dengan Allah, kita memberikan persembahan tubuh kita kepada Allah. Ini yang pertama. Karena perumpamaan tentang talenta mengajar kita perihal kerinduan Allah untuk mempercayakannya kepada setiap kita. Jadi Bapak Ibu, bersyukur kalau Allah masih memberikan kepercayaan bagi kita. Karena talenta itu, napas kehidupan, Allah nggak berikan buat sembarang orang. Bapak Ibu, kalau Allah mau ambil talenta itu dari kita, gampang. Waktu kita tidur, kita nggak tahu lagi bangun kapan. Pernah kan dengar atau lihat orang tidur nggak bangun-bangun? Ada baru habis hai. Ini pengalaman Ibu Ros. Habis hai, orangnya udah nggak ada. Bisa? Itu bisa terjadi dengan kita. Kalau kita tidak mempergunakan talenta itu dengan baik. Mau jadi hamba yang baik atau hamba yang jahat? Dua pilihan. Baik, jahat, udah. Mau jadi yang baik, mari kita pergunakan hidup kita ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama, perumpamaan tentang talenta mengajar kita perihal kerinduan Allah untuk mempercayakan hartanya kepada kita. Tidak semua orang dipercayakan Tuhan. Ingat, tidak semua orang dipercayakan Tuhan. Ada bayi yang baru lahir, Tuhan ambil lagi. Karena Tuhan pikir, wah, gak bisa saya kasih kepercayaan nih. Jadi ya sudah. Sedih gak? Jadi waktu kita punya bayi atau kita punya anak, ingat, ini talenta yang Tuhan percayakan buat kedua orang tua untuk mengurus anak ini. Dan anak ini perlu memiliki talenta juga. Gimana? Dia akan merasakan kasih sayang dari orang tua. Ini talenta yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau anak-anak yang tidak pernah merasakan kasih sayang dari orang tua, apalagi dari ibu, maka itu ada moto yang katakan begini ya. Kalau ayah meninggal, kehilangan apa? Hormat. Orang tidak menghormati kita. Karunia ini hilang, talenta ini hilang. Tapi bukan berarti anak yatim tidak dihargai. Kalau dia takut Tuhan, dia dihargai dan disegani. Oke. Kalau ibu meninggal, berarti dia kehilangan apa? Kasih sayang. Jadi lengkap, ayah dan ibu ini hormat dan kasih sayang itu ada pada anak itu. Dan anak itu bisa berdiri tegar. Siapa yang mau ganggu dia? Gak ada. Waktu orang ganggu dia, ayahnya tampil gak? Kenapa kamu ganggu anak saya? Bangga gak anaknya? Ini talenta yang diberikan oleh anak dan orang tua untuk memayungi anak itu. Ini talenta, semua talenta. Waktu kita urus anak kita bertumbuh, dia menjadi anak yang pandai, anak yang sehat, bangga nggak kita orang tua? Bangga. Dan ingat, semua itu titipan. Saya juga titipan Tuhan lewat keluarga saya. Jadi bagaimana saya mempergunakan itu? Memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang ada pada saya
Dan kedua, orang tua yang Tuhan percayakan menjadi payung. Maka itu firman Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usia di tanah yang diberikan. Coba, ini talenta yang luar biasa. Tanpa kita sadari. Bapak Ibu, perumpamaan tentang talenta di sini sangat indah. Oleh sebab itu, perumpamaan talenta mengajar kita perihal kerinduan Allah untuk mempercayakan hartanya kepada umatnya. Percaya Tuhan didasari pada kesanggupan kita. Jadi waktu Allah memberikan talenta kepada kita, Allah juga tahu kemampuan kita. Bapak Ibu, saya pertama bertobat saya nggak seperti ini. Saya sebelum bertobat mulut saya itu seperti dikunci, nggak bisa. Kalau ada orang ramai saya nggak bisa ngomong. Mabuk dulu baru saya bisa berkicau. Itu talenta bukan? Bukan. Itu karunia bukan? Bukan. Jadi yang saya berkata-kata apa? Dengan kuasa lain. Maka itu nggak heran kalau di daerah-daerah tertentu itu kalau orang mau naik mimbar bukan andalkan otoritas dan kuasa Allah, tapi andalkan air kata-kata. Apa itu air kata-kata? Mereka minum dulu. Begitu habis minum 1-2 gelas, baru mulutnya mulai bisa berbicara. Itu karunia talenta bukan? Bukan. Talenta itu yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan juga lihat. Siapa nih orang yang saya bisa percayakan? Bisa nggak saya berikan talenta ini? Jadi waktu saya menjadi orang percaya, saya nggak langsung bisa melayani pelepasan, usir setan. Tuhan belum berikan. Tuhan berikan yang kecil dulu. Setelah yang kecil saya lulus, Tuhan berikan yang besar. Dan untuk melayani pelepasan, itu ada step-step. Pertama, iblis keluar senang. Besok, kok lama amat nih. Waduh. Coba ya. Seolah-olah membuat iman kita goyah, tapi apa? Waktu kita tetap ada di dalam Tuhan dan kita tahu bahwa ini talenta yang Tuhan berikan untuk kita kembangkan, lakukan. Pergi. Mulai dapat kasus. Ini penguasa ini. Wah, makin tinggi. Dan kita makin tahu bahwa iblis itu punya strategi. Itu talenta. Itu karunia. Yang mana kita tahu bahwa ini roh jahat yang bagaimana. Bisa Bapak Ibu? Ini hal-hal yang memang yang dikatakan oleh Matius ini sangat luar biasa. Ya, jadi perumpamaan tentang talenta mengajar kita perihal tentang Allah untuk mempercayakannya kepada umatnya. Yang Tuhan percayakan kepada kita adalah hartanya. Hartanya seperti apa? Bapak Ibu tahu? Tubuh ini adalah harta dari Allah. Waktu kita lahir, kita tidak pernah tahu. Waktu kita menjadi orang percaya, kita harus menyadari talenta Tuhan berikan. Apa? Tubuh ini adalah bait Allah. Kalau bait Allah perlu dikotorin enggak? Enggak apa-apa. Saya muda kok. Apa saja boleh saya boleh makan, silakan. Tuhan enggak pernah larang. Tapi tubuh ini adalah bait Allah. Contohnya, boleh nggak kalau masakan enak kita makan 3-4 piring? Hah? Kenapa nggak boleh? Ya namanya lagi enak. Begitu habis makan gimana? Ngap-ngap. Kekenyangan. Susah dulu. Terus gimana? Gelisah. Apalagi zaman sekarang. Ada orang yang makan, waduh, memuaskan dirinya, terus begitu ke kamar mandi apa? Muntahin lagi. Pernah tahu nggak? Banyak tuh orang yang mau lansing seperti itu ya. Makan, kamu makan luar biasa ya, nafsu makanmu, bangga. Tapi nanti
Kamar mandi dulu ya. Sampai di kamar mandi, muntahin. Gimana coba? Tuhan marah nggak? Ingat, apa yang kita bisa nikmati belum tentu orang lain bisa nikmati seperti kita nikmati hari ini. Itu talenta. Jadi waktu Tuhan berikan kita nafsu makan, makanlah terbatas. Karena di situ juga ada bagian orang lain. Jangan kita habisin sendiri. Seolah-olah wah hari ini udah untuk hari kita pesta lah. Begitu habis makan, aduh, buka kancing, buka gesper gitu ya. Kenapa? Aduh, kekenyangan, sesak. Untung Tuhan gak bilang begini, sesak ya? Ya udah, napas hidupmu saya ambil aja. Gimana coba? Waduh, ngeri kan? Begitu buka gesper tiba-tiba udah keras. Jangan. Tapi mari pergunakan talenta yang ada itu, nafsu makan kita itu dengan batasan-batasan tertentu. Pergunakan supaya Tuhan juga memberikan berkat-berkat itu melimpah hari lepas hari. Ini hal-hal yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, Hagai 2 ayat 9 itu dikatakan begini. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Coba makan dengan porsi yang terbatas, kita dapat menikmati. Dengan sukacita kita bisa memuliakan Tuhan. Tapi kalau makan dengan porsi yang berlebihan, kita lupa bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Udah sesak, mau buka gesper susah, mau buka kancing susah. Jangan-jangan kancing celana pun putus. Pernah lihat ada orang makan terus kancing celana putus? Saya pernah lihat. Kenapa tuh? Over. Ya, kalau udah tahu makan over, hati-hati. Sebab di balik kenikmatan yang kita nikmati, ada bagian orang lain. Bukan milik kita aja, tapi ada bagian orang lain. Inilah yang sebenarnya dikatakan bahwa pengelola bukan pemilik persembahan. Tuhan memberikan persembahan, makanan, semua hati yang memiliki keinginan untuk bisa menikmati. Ada orang-orang yang sudah tidak bisa lagi menikmati seperti kita. Mau makan aja susah. Saya rasakan itu. Waktu Tuhan tegur saya. Bapak Ibu tahu, makanan di dalam mulut mau telan, gak bisa. Saya panggil istri saya. Non, susah masuk. Apa mesti seperti itu? Nah, inilah. Jadi kalau talenta yang Tuhan berikan untuk kita lakukan dalam hidup kita, ya, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua dari perumpamaan ini sangat indah, yaitu pengelola bukan pemilik persembahan. Ya. Dari Matius 25 ayat 21 sampai 23 ini perumpamaan tentang talenta mengajar kita perihal memberkati orang rajin dan bukan malas. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah rajin, itu satu modal. Itu juga talenta yang Tuhan berikan. Jadi kalau ada orang yang mulai malas-malas, aduh, saya enak mau bekerja, tapi saya mau di rumah. Ada nggak perusahaan yang kasih orang bekerja dari rumah? Saya bilang, zaman sekarang memang zaman COVID bisa saja, tapi ada batasnya. Harus juga pertemuan di kantor. Salah satu seperti keset. Saya bilang enak juga ya, tapi ada hari-hari yang harus ke tempat kerja. Jadi nggak semua kita atur sendiri. Kalau mau sendiri,
pergunakanlah waktu yang baik yang Tuhan berikan sebagai talenta itu untuk kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Contohnya kami melayani tidak di bawah siapa-siapa, tapi kami atur. Jam sekian bangun, tak jalan. Jam sekian balik. Kalau kita pergunakan itu dengan baik, Tuhan akan memberkati. Ingat, perkara kecil, perkara besar Tuhan akan berikan. Kalau kita setia, hal yang kecil, Tuhan berikan hal yang besar. Kalau kita malas, aduh, jangankan berkat datang, Tuhan akan ambil. Tapi kalau kita rajin, jangan pernah takut. Lakukan itu. Dan jangan lihat kepada siapa-siapa, tapi lihat kepada Tuhan. Bahwa apa yang saya lakukan ini bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan hati Tuhan. Ini hambaku yang baik. Ayo masuk bersama-sama dengan aku, menikmati apa yang menjadi milikku. Wah, luar biasa. Itu luar biasa. Oleh sebab itu, orang malas pandai beralasan. Bapak Ibu tahu kalau orang malas selalu ada aja kata-kata yang membuat dia membela diri. Aduh, Pak, maaf. Perjalanan ke tempat ini tadi macetnya minta ampun, Pak. Apalagi di tikungan itu, di situ. Kalau kita tahu macet untuk pertemuan dengan orang yang kita janji bagaimana? Harus on time atau kita jalan lebih awal? Kalau saya didik saya dan keluarga, waktu kita buat janji atau ada sesuatu, kita harus lebih awal. Lebih baik kita menunggu daripada kita ditunggu. Ini talenta yang Tuhan berikan. Waktu kita dapat mengelola waktu dengan baik, apa yang terjadi? Berkat menanti kita. Tapi coba, ada teman-teman yang kalau mau berkhotbah, maaf kata, udah tinggal mau khotbah baru muncul. Jadi pengurusnya bingung. Waduh, siapa lagi nih yang siap-siap ya? Kalau nggak jadi datang, waduh, siapa yang mesti naik ya? Coba. Baik nggak? Sebenarnya nggak baik. Nggak jadi berkat. Khotbah kita boleh bagus, kita persiapkan dengan matang, tetapi kalau itu udah terjadi, tidak menjadi berkat. Tapi khotbah kita biasa-biasa saja, kalau kita mengandalkan Tuhan, itu akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa yang ada pada kita, lakukanlah. Menyenangkan hati Tuhan, jangan menyenangkan hati kita. Orang malas lebih jahat dari teroris. Bisa Bapak Ibu? Orang malas lebih jahat dari teroris. Mari kita lihat ayatnya. Ya, kita baca bersama-sama. Amsal 18 ayat 9, demikian firman Tuhan. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari, bacalah sendiri, jangan saya baca. Dari siapa? Lebih dari teroris. Bahaya. Ini kata firman Tuhan. Waduh, saya nggak mau jadi orang malas. Saya begitu bertobat, sampai saat ini saya tetap bersemangat. Tadi malam memang kami capek, karena udah dari siang udah berjibaku, ya, kegiatan yang kita mesti urus. Pulang sudah malam. Istri saya udah ganti rapi-rapi, udah dandan cantik-cantik. 10 menit dulu nih. Saya bilang, aduh, pakai tawar-menawar lagi ya, 10 menit dulu. Saya bilang enggak. Semangat itu kembali lagi ada pada kita. Libatkan Tuhan. Maka jiwa kita akan bersemangat. Sekalipun tubuh kita letih, lesu, tetapi bersama Yesus kita dapat lakukan perkara besar. Amin. Ini luar biasa. Oleh sebab itu ingat, orang malas itu lebih daripada teroris, karena perusak. Senang nggak kalau kita punya keluarga ada yang malas?
Aduh, habis makan gitu lagi. Mau rokok minta. Mau ini minta. Mau pergi minta. Enak nggak? Satu waktu kita bisa memberi, tapi selanjutnya menyebalkan enggak? Menyebalkan. Dan dikatakan lebih, ya, si perusak, lebih dari teroris. Ini bahaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang ketiga dari bagian yang kedua ini, orang malas tidak berakal panjang. Di mana kita lihat orang malas tidak berakal panjang? Mari kita buka Amsal 26 ayat 16. Amsal 26 ayat 16 demikian firman Tuhan, katakan demikian ya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Menganggap dirinya bijak, coba tuh. Bahaya enggak? Talenta yang Tuhan berikan bukan untuk kita tanam. Talenta yang Tuhan berikan bukan untuk kita sembunyi. Mau jadi hamba yang baik atau hamba yang jahat. Hamba yang baik, pergunakan talenta yang ada pada kita. Lakukan sebisa-bisanya. Tuhan akan mampukan kita. Bapak Ibu, saya waktu dipanggil Tuhan untuk melayani, saya nggak bisa apa-apa dan nol. Dalam hal pengetahuan tentang kebenaran firman juga nol. Tapi apa? Saya katakan buat Tuhan, Tuhan pakai saya lebih dulu, jangan pakai orang lain. Dan Tuhan mulai tambahkan, step by step Tuhan tambahkan, dan kita boleh dipakai. Baik, yang berikut dari bagian yang kedua, malas adalah kebiasaan yang tak terpuji. 1 Timotius 5 ayat 13 dikatakan demikian. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malasan, dan bukan hanya bermalas-malasan saja, tetapi juga meleter. Tahu meleter, Bapak Ibu? Apa itu meleter? Kalau orang udah mulai duduk 1-2 bermalas-malasan, apa yang terjadi? Meleter itu sama dengan merumpi. Sudah mulai bercakap-cakap, ngomongin tentang ini dan itu, dan akhirnya ngomongin orang. Ini bahaya. Inilah sikap orang malas. Maka itu dikatakan malas bukan hanya bermalas-malasan, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain, dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ini kebiasaan orang malas. Tapi mari kita menjadi orang yang bersemangat, supaya dapat membangun keluarga kita, orang lain, dan orang-orang di sekitar kita. Pengelola bukan pemilik persembahan. Yang ketiga dikatakan demikian. Perumpamaan tentang talenta mengerjakan kita perihal, ya, mengajarkan kita perihal hukum Allah yang akan berlaku untuk semua orang. Ayat 19 dikatakan demikian. Ya, Matius 25 ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Kapan hamba itu datang? Ingat, Yesus akan datang kali yang kedua. Apapun kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Allah. Tadi kan saya katakan dari awal, perumpamaan itu ya tentang talenta 5, 4, 3, 2, 1. Tuhannya berikan dan Tuhan akan pergi jauh. Yesus memberikan kepercayaan bagi kita karena dia tinggalkan kita. Dia naik ke sorga, dia mempersiapkan. Dia akan kembali dari daerah yang jauh itu, dari luar negeri, dari sorga dia akan datang, dan dia akan menghakimi kita. Bagaimana tanggung jawab kita? Talenta yang Tuhan berikan kepada kita, apakah kita pergunakan atau tidak? Saya kasih kesaksian. Saya punya teman jago, pintar main musik, bikin lagu. Bung Yan, kita persiapan ya, kita mau rekaman. Saya bilang iya. You selesaikan dulu studio. Apa yang terjadi Bapak Ibu?
Waktu dia pergi studi, teman-temannya ajak, weekend, harus terjun ke lapangan. Kamu main musik dong buat kami. Kalian tahu saya bisa main musik? Saya kan gak bisa. Bapak Ibu tahu? Talenta yang Tuhan berikan sebagai karunia yang luar biasa bagi ini anak. Waktu dia mulai main musik lagi, tangannya mulai seperti di strum. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Frustrasi, stres, sekolah tidak lulus, dan dia tinggalkan dunia ini. Tapi waktu kita bisa, Tuhan tambahkan. Contoh banyak ya. Bang Nafe mulai dari gitar, bisa main keyboard, bisa mengiringi, gitu ya. Saya yang belajar, udah bisa main, hilang lagi. Maka itu saya katakan ke yang sekian, silakan kalau yang bisa main, ambil dan perbaiki bawa pulang. Tapi kalau cuma buat pajang di rumah jangan. Lebih baik pajang aja di sini. Dulu saya dapat lebih bagus dari ini, buatan Belanda, namanya Solina. Itu udah pacaran belum kita ya nona? Oh belum ya. Jadi dia nggak tahu. Cuma waktu dia datang bergabung dengan pelayanan, dia lihat udah ada organ di situ. Orang memberikan. Bung Yaneman, silakan. Karena mereka katakan apa? Kalau nyanyi suaranya merdu, alangkah indahnya kalau bisa juga main musik. Saya belajar. Bisa 1-2 lagu. Habis itu udah nggak tahu lagi. Memang talentanya bukan ke situ yang Tuhan berikan. Tuhan berikan buat yang lain. Tapi kalau kita pergunakan nggak ada salah. Bisa. Jadi nggak ada istilah kata telat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang ketiga, pengelola bukan pemilik persembahan. Kita akan diminta pertanggungjawabkan atas hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan demikian. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Baik ataupun jahat. Sebagai hamba Tuhan, saya sampaikan sesuatu yang tidak benar bagi kemuliaan nama Tuhan, bahaya. Bahaya. Lebih bahaya daripada kita yang biasa-biasa. Oleh sebab itu, apa yang ada pada kita, mari kita lakukan. Kita akan mempertanggungjawabkan. Berkat-berkat yang Tuhan berikan, ya pertanggungjawabkan. Kalau Tuhan bilang, "Hei April, di mana perpuluhanmu?" Wah, Tuhan, nggak cukup. Caranya bagaimana? Waktu apa yang kita dapat, angkat dulu buat Tuhan. Lalu bagaimana dengan kami yang tidak digaji? Tapi istri saya ini pintar mengelola. Akhirnya Bapak Ibu bisa lihat ya, kenapa kami diberkati? Karena pintar mengelola. Dan Tuhan tambahkan 5 berkembang. Yang tidak berkembang diambil, ditambah kepada 5. Jadi berapa? Kalau 2 aja yang gak bisa kembangkan, diambil dan diberikan kepada 5, jadi berapa? 7. Dikembangkan lagi jadi berapa? 14. Kembangkan lagi, wah berlipat ganda. Jadi sebenarnya tekniknya ada. Waktu kita ditantang untuk memberikan kembali apa yang menjadi hak Tuhan, gak usah banyak, cuma 1/10. 1/10 tuh kalau napas kehidupan yang Tuhan berikan, coba. Berapa sih oksigen yang kita punya? Tapi mana kita berikan buat Tuhan? Oksigen itu kalau tabung, oke, 50.000 lah. 50 kali 30 hari berapa? Ibu Ros, 50 kali 30 berapa? 1.500.000. Kita angkat 1/10 berapa perak? 150.000. Itu Tuhan tuntut dari kita yang cuma lewat napas kehidupan. Belum berkat yang lain.
Karena ingat, kita bukan pemilik, kita cuma pengelola. Ya, kalau apa yang kita dapat, kami ini tidak digaji, tapi begitu kami dapat sesuatu kami sisihkan, pisahkan, itu milik Tuhan. Dan istri saya lakukan itu, sehingga Bapak Ibu bisa kenal kami dan tahu kami sebagaimana adanya. Itu karena talenta yang Tuhan berikan dan kami kembangkan, dan Tuhan campur tangan di sana. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagian kedua dari bagian yang ketiga ini, ya, dari bagian ketiga poin yang kedua, kita akan diminta pertanggungjawaban atas kesetiaan kita. 1 Korintus 4 ayat 2 katakan demikian. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Oke, kalau kita dapat dipercayai, mari kita kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi kepercayaan yang Tuhan berikan. Kesehatan yang Tuhan percayakan buat kita itu berharga. Bapak Ibu, kesehatan itu saya selama hidup merasakan itu sangat luar biasa. Dari anak muda saya bangga, tidak pernah sakit sedikit pun. Tapi begitu mulai usia 40, saya baru tahu kesehatan itu berharga. Kenapa? Aduh, gak enak nih. Ingat, masih muda-muda kita penuh dengan parfum ya, baunya wangi. Ingat, hati-hati. Kalau kita salah pergunakan talenta yang Tuhan berikan sebagai nikmat kehidupan ini, ya, dengan baik, jangan seperti nanti kita. Kalau yang tadinya biasa parfum, sekarang apa? Mulai deh. Minyak angin lah, minyak kayu putih lah, minyak inilah, minyak itulah. Bisa 10 macam minyak ada di kita. Saya bersyukur, cuma baru 1, bukan parfum, tapi minyak angin. Aduh, menyegarkan napas. Bisa Bapak Ibu? Tapi kalau kita masih bisa bernapas dengan nikmat, lakukanlah, kembalikanlah buat Tuhan. Tuhan minta sedikit, cuma 1/10 dari napas kehidupan. 50 perak 1 hari, kali 30, 1.500.000, kasih 150 buat Tuhan. Tuhan gak tuntut banyak, tapi itu tanggung jawab kita bagi Tuhan. Menjadi hamba yang baik, bukan hamba yang jahat. Jadi kalau kita lihat di sini dikatakan dalam Alkitab ya, dia katakan demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perumpamaanmu itu, perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan perkara yang besar. Bapak Ibu, jangan takut. Dunia ini milik Dia. Apa yang kita mau? Waktu kita setia lakukan apa yang Tuhan percayakan. Minta, Tuhan akan berikan. Tapi kalau kita belum setia melakukan apa yang Tuhan percayakan buat kita, jangan. Nanti Tuhan bilang begini, aduh ya neman, udah semua aku berikan. Apa yang kau berikan buat aku? Kamu minta lagi. Tunggu dulu. Hak Tuhan, hak progresitas Tuhan. Tuhan punya otoritas. Dia dapat memberkati kita kalau kita melakukan apa yang menyenangkan hati Dia, dan apa yang Dia percayakan kita kembalikan. Jangan takut. Jangan menjadi hamba yang jahat. Begitu diberikan talenta, ditanam. Dan dia katakan apa? Hamba yang jahat. Apa Tuanku jahat? Tuhan tahu di mana Tuhan tidak menabur, tapi Tuhan mau menuai. Jangan. Semua ini milik Tuhan. Apa yang ada di dalam dunia ini, semua haknya Tuhan. Tuhan mau berikan, Tuhan mau ambil, itu hak Tuhan. Waktu Tuhan melihat kita menyenangkan hatinya, Tuhan tambahkan. Jangan takut.
Bapak Ibu yang belum memiliki kendaraan akan miliki kendaraan. Yang belum memiliki rumah, Tuhan akan memiliki rumah, memberikan rumah. Yang berusaha, Tuhan akan memberkati usaha. Dari 1 menjadi 2, 2, 3 dan seterusnya. Ada amin? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Pengelola bukan pemilik persembahan. Lakukanlah itu dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik, karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang menjadi pemilik. Kami cuma hanya pengelola. Oleh sebab itu Tuhan, jadikan kami jadi pengelola dan berhak kembalikan itu kepada Engkau sebagai pemilik. Kami mau menjadi hamba yang baik, karena kami tahu Tuhan, kebenaran firman-Mu ya dan amin bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin.